Oke teman-teman, berikut ini beberapa fitur tersembunyi atau fitur rahasia di HP Vivo. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Pastikan teman-teman semua simak video ini hingga akhir ya. Nah, langsung saja kita masuk untuk fitur yang pertama adalah folder aman. Nah, jadi di HP Vivo ada yang namanya folder aman di bagian files ya atau file manager. Nah, jadi di dalam folder aman ini kalian bisa menyembunyikan file-file yang bersifat privasi ya. Nah, jadi kalau di HP saya ini teman-teman bisa lihat di sini sudah muncul folder amannya. Kalau belum muncul, biasanya dia di sini tersembunyi di titik 3. Kalian klik lalu tampilkan folder aman. Nah, jadi kalian klik folder aman, kemudian silahkan buat kunci keamanannya. Nah, jadi di saat kalian ingin masuk atau menyimpan ataupun menyembunyikan itu harus menggunakan PIN ya atau kuncinya. Ada PIN dan pola. Nah, saya contohkan di sini menggunakan pola. Teman-teman sesuaikan aja jika ingin menggunakan kunci yang lain ya. Nah, di sini kita buat untuk pola minimal 5 titik ya. Lalu kita klik berikutnya. Kemudian kita konfirmasi satu kali lagi dengan pola yang sama. Kemudian klik berikutnya. Nah, di sini ingat pola Anda. Folder aman tidak dapat dibuka kembali jika Anda lupa polanya. Nah, di sini kita langsung klik OK. Nah, jadi lalu kita keluar dari sini. Nah, untuk menyembunyikan file foto ataupun video atau file lainnya, kalian bisa cari. Nah, di sini saya contohkan di bagian gambar. Nah, kalian tinggal pilih aja foto ataupun video yang ingin kalian sembunyikan. Caranya sama aja, klik dan tahan. Kalian bisa pilih beberapa ataupun sebagian ya, atau satu aja juga bisa. Klik titik 3, kemudian pilih pindahkan ke folder aman. Nah, di bagian ini lalu masukkan kunci yang kalian buat tadi. Nah, sekarang sudah berhasil kita pindahkan. Coba kita keluar dari sini dan lihat di bagian folder aman. Lalu kita buka kuncinya. Nah, teman-teman bisa lihat ini dia foto yang saya sembunyikan tadi. Nah, jadi kalian bisa menyembunyikan foto ataupun video ya. Nah, kemudian apabila ingin mengubah kunci bisa klik di bagian ini titik 3 atau garis 3, kemudian setelan, lalu pilih di bagian folder aman. Nah, di sini kalian bisa ubah kunci dan reset folder amannya. Jika kalian ingin mengembalikan dari folder amannya atau mengeluarkan, nah di sini kalian masuk ke folder aman, lalu pilih klik dan tahan, kemudian klik titik 3. Nah, di sini bisa pilih keluarkan dari folder aman ya, bisa pilih beberapa atau semua. Lalu pilih keluarkan dari folder aman, atau mau dihapus klik ikon tong sampah lalu klik hapus. Nah, seperti itu. Yang pertama adalah folder aman ya. Kita lanjut, yang kedua adalah di bagian pusat kontrol ya teman-teman ya. Nah, jadi di bagian pusat kontrol atau quick panel kalian silahkan masuk. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini ada menu-menu yang mungkin kalian butuhkan. Lalu kalian bisa lihat di bagian ini ada ikon pensil. Nah, jadi teman-teman bisa mengubah posisi menunya ya. Jadi kalian bisa urutkan dengan menu-menu yang sering kalian gunakan. Misalnya yang ini Bluetooth saya ubah ke bagian bawah. Mode pesawat saya ganti ke atas ya. Nah, bisa kita atur-atur ya teman-teman ya. Nah, untuk di bagian bawah ini ada menu-menu yang belum kita lihat sebelumnya atau belum muncul di atas. Nah, jadi kalian bisa tambahkan dengan klik dan tahan lalu geser ke atas. Kemudian menu yang di atas ini bisa disembunyikan juga jika kalian tidak menggunakan ya. Kalian klik dan tahan lalu geser ke bawah. Nah, seperti itu di bagian pusat kontrol ya. Jadi kalian bisa susun menu-menu yang kalian butuhkan. Oke, kita lanjut. Untuk fitur selanjutnya adalah split screen atau layar belah atau layar terbagi ya. Nah, jadi di HP Vivo kalian bisa multitasking membuka dua aplikasi secara sekaligus. Nah, jadi saya contohkan di sini kita buka aplikasi Play Store terlebih dahulu, lalu kalian usapkan dengan 3 jari ke atas. Nah, maka sudah split screen. Kemudian kalian klik aplikasi yang selanjutnya ya. Nah, jadi di sini kalian bisa mengubah posisinya. Nah, bisa mengganti aplikasi. Nah, bisa menutup dengan klik X ya. Nah, jadi teman-teman cocok sekali ini bagi kalian yang misalnya suka nonton di YouTube, kemudian buka Facebook ataupun sosial media lainnya ya. Nah, jadi itu untuk split screen bisa beberapa cara ya. Tadi yang cara yang pertama dengan 3 jari, kemudian seperti ini juga bisa buka satu aplikasi, lalu masuk ke pusat kontrol atau quick panel, kemudian pilih layar terbagi. Nah, juga bisa ya. Kemudian seperti ini juga bisa buka satu aplikasi, lalu klik tombol recent up, kemudian klik pada nama aplikasinya, lalu pilih layar terbagi. Nah, maka juga bisa split screen. Oke, kita lanjut. Untuk fitur selanjutnya adalah bola pintasan atau sentuhan mudah ya.
Nah, jadi kalau di HP Vivo itu disebut sentuhan mudah. Jadi nanti akan ada bola putih di sini ya. Nah, jadi kalian masuk dulu ke pengaturan. Lalu silahkan kalian gulir ke bawah. Kalian cari yang namanya pintasan dan aksesibilitas ya, teman-teman ya. Nah, kalian klik di bagian pintasan dan aksesibilitas. Lalu selanjutnya di sini kalian gulir ke bawah, ada yang namanya sentuhan mudah. Nah, kalian klik di bagian sentuhan mudah ini. Nah, jadi kalian aktifkan di sini ya. Nah, kalian aktifkan. Kemudian selanjutnya ini udah muncul, kalian bisa klik. Nah, ini bisa untuk screenshot atau tangkapan layar. Kemudian ini kalian bisa membuka aplikasi juga. Nah, bisa setting di bagian ini kustomisasikan menu ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalian silakan tambahkan aplikasi yang kalian inginkan. Di sini bisa dipilih yang kalian mau. Bisa dikurangi juga dengan klik X. Kemudian untuk alatnya juga bisa kalian tambahkan. Kalian bisa cari di sini mungkin alat-alat yang kalian butuhkan. Kalau mau dikurangi tinggal klik X di bagian ini, maka dia akan berkurang ya. Nah, sekarang kalau sudah aktif, kalian tinggal klik pada bola pintasannya. Nah, bisa membuka aplikasi Center, kemudian tangkapan layar atau screenshot ya. Nah, ini berguna sekali untuk teman-teman yang suka pintasan bola pintasan ya. Oke, terlanjut untuk fitur selanjutnya adalah jendela kecil ya. Atau di HP Android lainnya biasanya sering disebut jendela melayang atau mengambang ya. Nah, jadi kalian silahkan masuk ke pengaturan, kemudian gulir ke bawah, kalian cari yang namanya pintasan dan aksesibilitas. Lalu di sini ada yang namanya jendela kecil. Nah, kalian klik di bagian jendela kecil. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ada tata cara untuk melakukan jendela melayangnya ya. Nah, jadi di sini kalian silahkan buka satu aplikasi tertentu, kemudian klik tombol Recent App, kemudian pilih pada nama aplikasinya, pilih jendela kecil. Nah, teman-teman bisa lihat, ini kita sudah berhasil mengaktifkan jendela kecil atau jendela melayangnya ya. Nah, ini bisa kalian ubah posisinya, kemudian tinggal buka aplikasi yang kedua ya. Nah, ini kalian bisa atur juga ukurannya, bisa diubah posisinya. Nah, untuk menutup bisa klik X ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini juga bisa kalian masuk ke laci aplikasi. Kemudian kalian cari aplikasi yang ingin kalian buat jendela kecil atau jendela melayang. Misalnya ini Chrome, kita klik dan tahan, lalu geser ke bagian pojok kanan atas ya. Kalau nggak muncul buka jendela kecil itu artinya nggak support ya teman-teman ya. Nah, seperti ini juga bisa. Oke, terlanjut untuk fitur selanjutnya adalah menu aksesibilitas ya. Nah, jadi dengan menu aksesibilitas ini banyak sekali manfaatnya ya teman-teman ya. Bisa mematikan HP tanpa tombol, bisa mengatur volume, nah tanpa perlu menggunakan tombol-tombol ini. Masih banyak yang lainnya ya. Nah, sekarang langsung aja kita masuk untuk cara mengaktifkan. Nah, kalian masuk ke pengaturan. Lalu kalian gulir ke bawah. Nah, teman-teman di sini kalian silahkan klik di bagian pintasan dan aksesibilitas. Lalu selanjutnya di sini kalian silahkan gulir di bagian bawah, ada yang namanya aksesibilitas ya. Kalian klik di sini. Lalu selanjutnya di sini teman-teman silahkan gulir lagi ke bawah, klik di bagian yang namanya menu aksesibilitas. Nah, yang ini. Nah, lalu di sini kalian aktifkan pintasan menu aksesibilitasnya. Nah, klik di sini untuk mengaktifkan, kemudian klik izinkan. Nah, lalu kalian klik OK. Nah, ini sudah berhasil diaktifkan ya teman-teman ya. Kalian tinggal klik. Nah, ini bisa ada menekan tombol power, bisa untuk mematikan daya ataupun merestart, kemudian bisa mengaturkan volume, menaikkan ataupun mengecilkan, kemudian kecerahan juga bisa. Ini ada untuk cara screenshot juga bisa dari sini ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa aktifkan menu aksesibilitas ini jika kalian butuh. Oke, terlanjut untuk fitur selanjutnya adalah klona aplikasi ya, atau menggandakan aplikasi. Nah, jadi di HP Vivo kali ini juga ada fitur untuk menggandakan aplikasi ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian silahkan masuk ke pengaturan, kemudian di sini kalian silahkan gulir, kalian cari di bagian yang namanya aplikasi. Nah, ini dia, kalian klik, lalu kalian gulir ke bawah, nah cari yang namanya klona aplikasi. Nah, kalian klik di bagian klona aplikasi. Nah, selanjutnya di sini teman-teman silahkan gandakan aplikasi yang ingin kalian gandakan. Nah, misalnya di sini ada aplikasi WhatsApp, Facebook, dan lainnya ya. Nah, untuk aplikasi yang mendukung akan muncul di sini setelah kalian download atau kalian install ya. Untuk aplikasi yang kalian install tetapi tidak muncul di sini, itu artinya aplikasi tersebut tidak bisa digandakan. Nah, jadi selanjutnya untuk menggandakan kalian pilih aplikasinya lalu kalian aktifkan. Ikon klona aplikasi ditambahkan di layar beranda. Nah, ini artinya udah aktif.
Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini yang hasil ganda, kemudian ini yang asli ya. Ada perbedaan di bagian logo aplikasinya. Nah, untuk yang hasil cloning itu ada namanya juga beda. Di bagian depan namanya ada garis 2 atau angka 2 Romawi ya, teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu kalian bisa menggunakan dua aplikasi secara sekaligus. Oke teman-teman, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah always on display ya. Nah, jadi kita bisa mengaktifkan always on display di HP Vivo. Nah, jadi untuk mengaktifkannya kalian bisa masuk ke pengaturan, lalu di sini kalian silahkan gulir, kalian klik di bagian yang namanya layar kunci dan wallpaper ya. Nah, kalian klik di sini. Kemudian di sini ada yang namanya tampilan selalu menyala. Nah, kalian klik di bagian tampilan selalu menyala. Lalu kalian tinggal aktifkan aja di sini. Kemudian di sini teman-teman silahkan pilih gaya AOD-nya. Nah, di sini banyak sekali pilihan ya, teman-teman ya. Nah, kalian silahkan geser-geser untuk melihatnya. Nah, di sini banyak pilihan, teman-teman silahkan pilih mau yang mana. Nah, jadi kalau sudah ketemu untuk pilihan kalian, kalian tinggal misalnya ini kita tinggal klik. Nah, lalu kalian bisa pilih modelnya ya teman-teman ya, ada beberapa model. Nah, kalau udah kalian tinggal klik di bagian ini terapkan ya. Kalau untuk yang model lain misalnya yang ini masih ada juga ya teman-teman ya, masih bisa digunakan. Nah, kemudian di sini ada yang tanda tangan. Nah, kalian bisa tulis nama kalian jika kalian mau. Nah, saya contohkan yang sederhana aja yang ini. Lalu kita klik terapkan, kemudian kita keluar dan coba kita kunci layarnya atau matikan layar. Nah, ini AOD-nya sudah aktif ya. Nah, jika sedang gelap, kalian tinggal klik aja di layar, nanti dia akan kelihatan. Klik satu kali ya. Nah, kemudian di bagian settingnya, di sini teman-teman bisa lihat mode tampilannya. Kalian bisa pilih bentuk layar atau angkat untuk menampilkan, kemudian gerakan telepon sedikit untuk menampilkan. Nah, kalian silahkan pilih mau yang mana ya. Kemudian notifikasinya ini ada, kalian bisa pilih, ada beberapa pilihan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk cara mengaktifkan AOD-nya atau always on display. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah history notifikasi atau riwayat notifikasi. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian pengaturan. Nah, jadi untuk riwayat notifikasi kalian bisa menyimpan setiap riwayat notifikasi yang masuk di HP Vivo kalian ya. Nah, jadi kalian masuk ke bagian ini notifikasi. Kemudian di sini ada yang namanya history notifikasi ya, teman-teman ya. Kalian klik di sini. Kemudian teman-teman bisa lihat, nah ini setiap notifikasi yang masuk di HP saya sudah tersimpan di sini. Nah, jadi ini harus diaktifkan dulu baru muncul ya. Kalau belum diaktifkan maka nggak akan muncul di sini. Kalian aktifkan, misalnya nanti ada notifikasi dari WhatsApp dan lainnya, itu kalian bisa lihat juga di bagian ini ya. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah privasi dan enkripsi aplikasi. Nah, jadi dengan mengaktifkan privasi dan enkripsi aplikasi itu teman-teman bisa menyembunyikan ataupun mengunci aplikasi di HP Vivo kalian ya, teman-teman ya. Jadi lebih aman dan lebih privasi ya. Nah, kemudian kalian masuk ke pengaturan untuk mengaktifkannya, cukup mudah sekali ya. Nah, kalian masuk ke pengaturan lalu pilih di bagian keamanan. Nah, keamanan kalian klik. Lalu gulir ke bawah, pilih privasi dan enkripsi aplikasi. Nah, selanjutnya di sini kalian silahkan buat kata sandi privasi kalian. Nah, di sini bisa menggunakan sandi ataupun menggunakan pola PIN dan lainnya ya. Saya contohkan pola aja. Nah, lalu kita silahkan buat. Nah, saya contohkan seperti ini. Kemudian kita masukkan satu kali lagi dengan kunci yang sama. Lalu di sini ada pertanyaan keamanan. Tujuannya adalah untuk mereset sandinya apabila kita lupa ya, jadi kita masih bisa mengubahnya. Nah, ini nama pertanyaan keamanan ini bisa kalian ubah ya. Di sini banyak sekali pilihan. Ada yang khusus, kalian bisa buat pertanyaan sendiri ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalian jawab kalau udah. Nah, ini juga sama, di bagian pertanyaan yang kedua bisa diubah juga. Kemudian kalian jawab, lalu klik berikutnya. Nah, di sini kalian bisa menambahkan email untuk mereset juga jika kalian mau ya. Jika tidak mau bisa klik tambahkan nanti. Nah, di sini kita sudah berhasil ya teman-teman ya untuk mengaktifkan kuncinya. Sekarang kalian masuk ke enkripsi aplikasi. Nah, jadi di sini kita bisa mengunci aplikasi. Misalnya ini Google Chrome.
Kemudian di sini kita cari lagi yang lainnya, misalnya TikTok ya, atau saya ganti ke YouTube ya. Nah ini, jadi kita coba lihat. Ini yang pertama Google Chrome. Nah sudah menggunakan kunci ya, jadi lebih aman. Kemudian kita coba di YouTube. Nah sudah menggunakan kunci juga. Jadi ini untuk mengamankan aplikasi-aplikasi yang bersifat privasi ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa aktifkan yang ini. Kemudian selanjutnya selain itu ada juga yang enkripsi aplikasi dan sembunyikan aplikasi ya teman-teman ya. Kita masuk lagi ke bagian tadi. Nah ini dia penyembunyian aplikasi. Nah jadi teman-teman bisa lihat dulu di sini cara dan waktu menyembunyikan aplikasinya. Nah di sini saya sarankan ini sembunyikan saat mengunci layar, ini kalian aktifkan. Kemudian lihat aplikasi tersembunyi, usap ke atas dengan 2 jari layar beranda untuk melihat aplikasi tersembunyi, ini kalian aktifkan ya. Nah kemudian di sini kalian tinggal cari aplikasi yang ingin kalian sembunyikan. Misalnya ini saya contohkan WhatsApp, tadi kan ada 2 ya teman-teman ya. Nah jadi saya sembunyikan 1. Nah kemudian kita keluar dari sini, kemudian di bagian bawah ini ada nonaktifkan atau ubah ya jika kalian mau ya. Nah sekarang kita coba lihat, di sini sudah menghilang ya, tadi ada 2 aplikasi WhatsApp. Nah untuk melihatnya tinggal usap 2 jari ke atas, lalu masukkan kunci yang kalian buat. Nah maka kalian bisa melihat aplikasi yang tersembunyi. Oke teman-teman, kita lanjut untuk fitur yang terakhir adalah navigasi gestur. Nah, jadi teman-teman bisa menghilangkan tombol navigasi yang di bagian bawah ini ya. Jadi kalau kalian nggak suka ada tombol navigasi, lebih suka full screen, teman-teman bisa menggunakan yang namanya navigasi gestur. Jadi kalian silakan masuk ke pengaturan, kemudian kalian gulir ke bawah. Nah, di sini kalian silakan pilih di bagian sistem, lalu pilih navigasi sistem. Nah, di sini ada navigasi tombol, ini kalian bisa ubah posisi tombol dan modelnya. Kemudian pilih navigasi gestur jika kalian ingin yang full screen. Nah teman-teman bisa lihat ini udah full screen, nggak ada navigasi tombolnya. Untuk cara penggunaan cukup mudah sekali. Kalian usap dari bawah ke atas untuk ke home screen. Kemudian jika kalian usap dari bawah ke atas dengan cara ditekan atau ditahan akan menampilkan recent up ya. Kemudian untuk tombol kembali bisa usap dari kanan ataupun dari kiri. Nah jadi bisa untuk tombol kembalinya ya. Nah kemudian saya ulangi, untuk ke home screen kalian bisa usap dari bawah ke atas. Jika ingin menampilkan recent up, usap dari bawah ke atas dengan cara ditekan atau ditahan di layar. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Apabila ada tambahan fitur yang lainnya, teman-teman bisa cantumkan di kolom komentar di video ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.